Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kejadian akun Kredivo yang dihack oleh orang atau disalahgunakan oleh orang sehingga tiba-tiba muncul transaksi yang bukan kita lakukan. Nah, beberapa kasus seperti ini banyak sekali terjadi ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang solusinya. Bagaimana sih? Apa yang harus dilakukan ketika akun Kredivo kita ini dihack, dan kemudian apa saja yang terjadi setelah itu, serta bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Yang pertama, setelah akun kalian ini dihack, kalian harus segera konfirmasi ke CS atau mungkin segera lapor polisi saja ya. Dimana ketika kalian lapor di CS itu pengalaman saya biasanya cuman ya tetap mau nggak mau harus membayar. Karena apa? Karena dianggap kalianlah yang melakukan kesalahan, bukan dari sisi Kredivonya. Padahal kalau dipikir-pikir, dari mana sih orang-orang ini yang ngehack ini bisa menghack akun kita? Saya sendiri pernah mengalami ya, dan saya pernah bikin konten juga di channel ini tentang adanya orang-orang yang WA, menelpon yang mengaku-ngaku dari CS Kredivo. Nah, inilah pertanyaannya, dari mana? Apakah benar Kredivo tidak melakukan kesalahan, ataukah ini benar-benar murni kesalahan kita? Karena saya waktu itu ketika membuat akun Kredivo, lama loh teman-teman ya. Itu sekitar kalau nggak salah sekitar 2 harian ketika saya setelah membuat atau mendaftar di Kredivo, itu ada WA atau telepon yang mengatasnamakan CS dari Kredivo. Nah, beliau menyatakan bahwa akan mengaktifkan akun Kredivo kita dan akan memberikan limit yang sesuai, yang mungkin lebih tinggi daripada yang kita dapatkan. Jadi mereka ini mengincar orang-orang awam, orang-orang yang memang baru bikin akun Kredivo. Dan akhirnya saya mulai curiga ketika mereka itu menanyakan nomor KTP dan foto KTP. Nah, dari situlah saya langsung menghubungi CS Kredivo. Saya menanyakan, apakah akun Kredivo saya memang belum diaktifkan? Bener nggak sih ada orang yang menghubungi lewat WA? Nah, informasi dari CS yang saya hubungi secara langsung tersebut itu bilang bahwa Kredivo tidak pernah menghubungi customer melalui WA. Nah, dari sinilah saya mulai curiga. Saya yakin bahwa itu merupakan penipuan. Biasanya saya juga nggak tahu ya, nomor-nomor yang digunakan itu adalah nomor-nomor plus 60 atau mungkin bukan plus 62 lah ya, nomor-nomor dari luar negeri yang menghubungi kita, yang mungkin orang awam merasa loh nomor ini aneh dan kepikiran bahwa ini adalah penipuan. Jadi orang tersebut bersikeras untuk meminta data-data kita. Banyak modusnya, ada yang bilang mau menukarkan poin Kredivonya, ada yang mau meningkatkan limitnya, ada yang mau mengaktifkan dan lain sebagainya. Yang mana jika kalian memberikan data pribadi kalian, mereka bisa membobol atau ngehack akun Kredivo kalian. Sayangnya ketika kita sudah mengalami kejadian yang tidak mengenakan ini, terus kemudian muncul tagihan di aplikasi Kredivo, kita melaporkan ke CS Kredivonya, kita tetap justru malah disuruh tetap bayar. Nah, inilah yang membuat saya agak miris ya. Padahal ya namanya orang awam, siapa sih yang nggak ketipu jika memang ada orang-orang yang mengatasnamakan Kredivo. Dan secara kebetulan saat itu kita habis melakukan aktivitas di Kredivo kita. Ya mungkin orang akan merasa percaya, oh beneran nih ini dari Kredivo, karena baru aja kita daftar, kita sudah dihubungi. Hal-hal seperti itulah teman-teman ya. Kalau misalnya Kredivo tidak melakukan kesalahan, sebenarnya dari mana sih orang-orang yang berpura-pura menjadi CS ini mengetahui data kita? Bahkan sampai tahu loh kapan kita daftarnya, kapan kita bikinnya, terus kemudian waktu yang tepat mereka untuk menghubungi ke kita, itu mereka tahu semua teman-teman. Nah, buat yang sudah mengalami hal seperti ini, nggak usah panik. Jalan satu-satunya mungkin kalian perlu lapor polisi, berikan surat bukti lapor polisi dan kalian lampirkan di Kredivonya. Nah, ini tentu memang tidak bisa menutup masalah atau menyelesaikan masalah kalian. Tagihan akan terus berjalan, bunga akan terus berjalan. Tapi ketika kalian memprosesnya, mungkin kalian bisa mengajukan surat laporan polisi kalian kepada pihak Kredivonya bahwa ini benar-benar bukan kalian yang menggunakan, tapi kalian ini menjadi korban dari akun Kredivo yang dihack. Banyak orang juga yang tidak mau ribet dan tidak mau pusing, akhirnya mereka membayar daripada slik OJK-nya buruk. Nah, cuman sayangnya kan ini kasihan banget buat orang-orang yang merasa terbebani. Mereka iseng-iseng daftar tapi mereka kena tipu, yang pada akhirnya mereka jadi punya hutang yang awalnya tidak punya hutang.
So, buat teman-teman semua, mungkin ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Jadi, suatu saat nanti ketika ada diminta data apapun, dari aplikasi apapun, dari siapapun, jangan percaya begitu aja. Lebih baik kalian sendiri yang menghubungi aplikasi tersebut, menanyakan konfirmasi, oke lah, hilang pulsa 10.000, 20.000, nggak apa-apa. Daripada kalian harus kehack dan kalian harus ganti rugi jutaan rupiah ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan kalian wawasan dan untuk berjaga-jaga, dan biar suatu saat nanti kalian juga bisa terhindar dari modus-modus penipuan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.